Bismillah, pada video kali ini kita akan belajar tentang segitiga, yaitu terdiri dari sudut segitiga. Kita akan belajar ya. Kedua adalah kesebangunan dan kekongruenan. Dan yang ketiga nanti kita akan belajar menghitung luas pada segitiga. Nah, mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bisa kamu mengerti dengan baik ya. Oh iya, jangan lupa yang belum like video ini, di like dulu. Subscribe juga ya channel Guru Galih. Selamat menyaksikan video ini, selamat belajar. Dan tetap fokus dalam belajar. Semoga ketika kamu nanti mengerjakan soal-soal yang terkait segitiga, kamu bisa menjawabnya dengan benar. Oke? Ya, kita masuk ke pembahasan segitiga yang sudut. Sudut itu adalah pertemuan dua sisi suatu bangun datar nih. Nah, sudut itu ada di pojok-pojokan lah ya, di sini ya. Untuk segitiga, kalau sudut dalamnya kita jumlahkan, sudut sini ditambah sudut sini ditambah sudut sini, maka akan menghasilkan angka 180 derajat. Gitu. Contoh, misalnya di sini kan sudah ada simbol sudut siku-siku. Misalnya kalau di sini sudutnya 30 derajat, berarti di sini sudutnya berapa ya? Berarti si 180 derajat ini kita kurangin sama angka 30 sama angka sudut siku-siku 90. Berapa hasilnya? 18 dikurang 3, 15. 15 dikurang 9 adalah 6. 60 derajat. Berarti nanti di sini adalah 60 derajat. Itu ya. Sementara kalau misalnya kita ketemu ada salah satu jenis segitiga, namanya segitiga sama sisi. Sama sisi. Pasti sisi sudut-sudutnya juga sama, 3 sudutnya. Kalau ini kita tahu sudut di setiap sisinya, sudut di setiap pojok-pojok sininya adalah si 180 kita bagi dengan angka 3. Ada 3 sudut. Berapa? 18 dibagi 3, 60 derajat sudut-sudutnya. Lalu bagaimana nih? Nah, kita majuin sedikit ya. Nih, dengan contoh soal seperti ini. Di sini ada sudut yang tidak diketahui nih. Berapa sih sudut yang di sini? Di sini kita punya 85 derajat, di sini kita punya 80 derajat. Fokus ke yang seperti tadi ya. Si 180 derajatnya kita kurangin sama 80. Dikurangin lagi 85. 180 dikurang 80 udah 100. 100 dikurangi 85 hasilnya 15 derajat. Jadi 15 derajat ini adalah sudut yang harus kita ketahui, yang tidak diketahui ini. Baik, kita lanjut sama topik segitiga, kongruen dan sebangun. Nah, di sini ada 4 contoh segitiga. Yang atas sepasang, yang bawah juga sepasang. Ya, apa sih yang dimaksud dengan segitiga kongruen ataupun segitiga sebangun? Segitiga kongruen itu ialah dua segitiga atau sepasang segitiga yang identik, yang ukurannya sama, tapi diputer-puter gitu ya untuk mengecoh kita. Padahal ukurannya sama, tapi kita bisa mengecohnya. Kayak gini, di sini sisi tegaknya dia 3, di sini alasnya 4, sisi miringnya 5. Nah, di sisi miringnya 5, sisi tegaknya 4, berapa sisi alasnya? Kalau ada keterangan ini adalah sepasang segitiga yang kongruen, pasti kalau ini udah 4, ini berubah menjadi, nggak berubah, ini pasti menjadi 3 sama kayak yang di sini. Gitu, segitiganya cuman diputar, dibalik, dirotate ataupun di mirrorin gitu. Nah, sekarang kita kasih nama nih. Nah, ini misalnya ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C, ini sudut X, ini sudut Y, ini sudut Z. Kita masuk ke, kalau udah yang sebangun gini, mana nih sudut yang bersesuaian? Sudut yang bersesuaian itu artinya sudut yang ukurannya sama. Berarti kalau ini udah jelas ya, sudut siku-siku, sudut A sama sudut Y bersesuaian. A sama Y ini bersesuaian. Lalu bagaimana dengan sudut B? Ini bersesuaian sama mana? Fokusnya apa? Lihat, di sini mengapit 4 sama 5. Cari yang mengapit 4 sama 5 yang mana? Ini 3 sama 4, ini kan 5 sama 3. Yang mengapit sudut ini sisi 5 sama 4, ya ini ya. Berarti yang bersesuaian dengan sudut B adalah sudut Z. B sama Z bersesuaian.
Dan terakhir adalah C sama X. Ini bersesuaian, sudut yang bersesuaian atau yang ukurannya sama. Lalu ada lagi yang sebangun. Bentuk segitiganya sebangun. Perbandingannya sama. Ya, kalau ini 2, alasnya 2, di sini alasnya 4. Lalu kalau misalnya sisi miringnya 5, sisi miring ininya berapa? Nah, kalau kita pakai prinsip perbandingan, ya, kalau ini segitiga, sepasang segitiga ini adalah sebangun, berarti kan segitiga ini 2 kali lipatnya ini, gitu ya. Berarti 2 itu sama dengan 4. Lalu 5 ini berapa? Nah, kita kasih simbol X gitu. Kalau dari sini ke sini kan 4 dibagi 2, hasilnya 2. Ya, arah panahnya ke sini. 4 dibagi 2, bagi 2 hasilnya 2. Lalu 5 dibagi 2 hasilnya si X. Berapa? 5 dibagi 2. Kita punya uang 5.000 dibagi berdua jadinya 2.500 atau 2,5. Berarti ini X adalah, ya, kelihatan nggak ya? Oh, kurang turun. Nih di sini ya. Ya, ulang ya. Di sini ada 2 banding X. 2 nih, X nanti disimbolin di sini. Ya, sini 4, sini 5. Karena kita mau mencari X, karena ini adalah sepasang segitiga yang sebangun, jadi kita bisa bikin kalimat matematikanya 2 banding X sama dengan 4 banding 5. Kalau 4, panahnya ke sana, 4 dibagi 2, hasilnya 2. Atau 2 dikali berapa jadi 4 gitu kan. X dikali berapa jadi 5. Atau kita balik, 5 dibagi 2 menjadi 2,5, itulah si X. Kayak gitu ya. Nah, kita masuk misalnya ini adalah segitiga yang sebangun. Alasnya segitiga yang pertama ini adalah 6, yang kedua adalah 9. Gitu ya. Berapa sih perbandingan alas yang pertama sama yang kedua? Nah, kita ke sini ya. Berarti 6 banding 9. Gampang kan kalau ditanya misalnya perbandingan alas segitiga kedua dengan segitiga pertama, tinggal kita balik. Lihat apa yang diinstruksikannya. Misalnya kalau segitiga 2 berbanding segitiga pertama menjadi 9 banding 6. Perbandingan kan sampai sini aja. Kita lihat angka ini ya, kita lihat nih, kita majuin. Ya, karena 9 banding 6 adalah kelipatan si 3, bisa kita bagi 3 keduanya. Berapa? 9 dibagi 3 itu 3, 6 bagi 3 2. Jadi kalau ditanya perbandingan adalah 3 banding 2, segitiga kedua berbanding segitiga pertama. Itu terkait sama perbandingan. Lalu kalau misalnya kita punya nih soal perbandingan lainnya, 80 dibanding X sama dengan 8 banding 5. Gampang ya. Ya, kita lihat 80 sama si 8, kita pasangin. 8 ke 80 dikali berapa? Karena lebih mudah perkalian. 8 dikali berapa biar jadi 80? Dikali 10. Berarti 5 ke X-nya dikali berapa? Dikali 10 juga. 5 dikali 10 adalah 50. Ketemulah X sama dengan 50. Si gampang gitu ya. Kalau misalnya yang selanjutnya kayak gini. Lihat yang udah ada hasilnya 10 sama 5. 5 ke 100 ini dikali berapa? Dikali 10, 50. Berarti dikali 20. Dikali 20, jadinya 5 dikali 20 hasilnya 100. Berarti 3. 3 dikali berapa ke X? Sama. Dikalinya juga tetap. Karena perbandingannya 20. Perkalian 20. 3 kali 20, 60. Maka di sini X-nya menjadi 60. Biar kita ketemu jawaban yang tepat. Oke? Kita masuk pembahasan luas si segitiga. Luas adalah kalau kita punya segitiga, ini adalah daerah yang diarsirnya, satuan luasnya. Untuk menghitung luasnya, kita bisa ingat caranya alas dikali tinggi dibagi sama 2. Alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Mana yang alas, mana yang tinggi? Alas itu pasti yang di bawah ya, asumsinya ya. Dan tinggi itu yang tegak lurus sama alas. Kalau segitiga sembarang seperti ini, alasnya bawah, tingginya ada garis putus-putusnya gitu ya kalau di soal-soal. Sementara kalau segitiga siku-siku, nggak ada garis putus-putusnya nih. Tapi alas sama tinggi itu adalah yang ada pada yang bertemu di sudut si segitiga siku-sikunya. Ini alas, ini tinggi gitu ya. Ini sudut siku-siku. Ya, lalu dengan sudut sembarang lain, segitiga sembarang lainnya, garis putus-putus ini apa maksudnya nih? Alasnya yang mana, tingginya yang mana? Alasnya itu pasti yang ini, alas yang ini, jangan sampai 12 sana ya.
bukan yang ini ya, bukan. Tapi yang sebatas ini nih. Ini alas ya. Tingginya adalah si garis putus-putus yang tegak lurus di sini. Ya, atau enggak di sini nih sama kan tuh. Ini tinggi segitiga. Jadi jangan sampai keliru. Contoh kalau kita mau menghitung di sini kita punya alas 10 cm, tingginya misal 5 cm. Luasnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Alas 10 tingginya 5 dibagi 2. 10 dikali 5 50 dibagi 2 25 cm pangkat 2. Ingat pangkat 2. Lalu bagaimana kalau yang siku-siku? Ya udah sama ya, misalnya sini 4 di sini 3. Luasnya 4 kali 3 bagi 2 per 2 juga bisa. Oke? 4 sama 2 bisa kita coret jadi 1 jadi 2. Bagi 2 sama-sama bagi 2. 2 kali 3 6 per 1 6 cm persegi. Kayak gitu ya. Oke. Lalu gimana nih kalau kita punya segitiga ya? Dah, catat, bisa di pause catatannya. Kita masuk ke kalau misalnya kita punya segitiga nih, tapi kita tahu luasnya. Kelihatan nggak di layar? Kurang-kurangnya kita tebelin. Nih, misalnya ini segitiga. Oke. Misalnya luas segitiga adalah 50 cm persegi. Oke, ini ada tingginya di garis putus-putus, nggak dikasih tahu nih tanda tanya. Sementara alasnya bisa kita tulis, misalnya contohnya 10. Jangan 10 ya, 20 deh. Nah, alasnya 20 nih. Alasnya 20 cm. Lalu bagaimana kita mencari tingginya ya? Ya, untuk mencari tingginya dapat dengan mudah. Caranya gimana? Iya mudah kalau udah bisa. Ya, tadi kan alas kali tinggi bagi 2, ini luas. Nah, sekarang kita balik aja. Gimana? Luasnya kita kali 2, kita bagi sama si alas gitu. Oke, kelihatan ya. Luasnya berapa? 50 dikali 2 dibagi alasnya 20. Ya. 50 kali 2 100, 100 dibagi 20 berapa? 100 dibagi 20 berapa? 5 ya, 5 cm. Masa sih? Coba kita buktikan. Kita buktikan dengan ke luas sama dengan alasnya 20, tingginya 5, kita bagi sama 2. Tuh kan? 20 dikali 5, 100 dibagi 2, 50 cm persegi. 50 cm, 50 cm sama. Berarti untuk menghitung tinggi daripada segitiga, kalau luasnya diketahui, kita kali 2 dulu luasnya, baru kita bagi sama si alasnya. Atau kita balik, kalau yang dicari alasnya tinggal dibagi dengan tingginya. Seperti itu. Oke? Terima kasih yang menyaksikan video ini sampai habis. Semoga bermanfaat ilmunya. Semoga kamu semua sehat selalu dan mendapat nilai yang terbaik. Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.